mereka pasti akan beli di marketplace itu. Wah, itu bisa dibayangin kan boncosnya nggak karu-karuan. Dia sudah dapat net profit 28 juta. Yang menjadi masalah itu bukan produknya. Dia nggak ngerti apa arti data yang dia dapatkan. Halo, selamat datang di The Daging. Nah, mungkin beberapa dari pemirsa di The Pengusaha ini sudah pernah bertemu aku di episode yang sebelumnya. Nah, kalau di episode sebelumnya kita lebih ngebahas kayak iklan kayak dukun itu seperti apa, dan itu malah bikin boncos nggak karu-karuan. Nah, di episode kali ini seperti judulnya, kita itu kepengen ngebahas studi kasus gimana bisa ngiklan dengan spend sekitar 8,8 juta itu bisa mendapatkan net profit 74 juta, dan itu waktunya belum sampai 1 bulan. Nah, kok bisa? Terus bagaimana prosesnya? Lalu ekspektasi seperti apa? Lalu mungkin bisa kayak kisi-kisi apa produknya, tapi kita nggak di sini nggak reveal kayak menunjukkan produknya seperti apa karena itu curang dan nggak etis. Ya pokoknya intinya di sini kita akan menguak lah bagaimana kok ini bisa mencapai hasil seperti ini gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, di pembahasan ini akan aku bagi menjadi 3 pembahasan ya. Jadi awal sebelum ngiklan dan di pertengahannya sampai di hasilnya gitu. Nah, pertamanya ini kita akan lebih gimana mengadres gitu ya. Advertiser ala dukun ya. Advertiser ala dukun, kita flashback sebentar gitu. Advertiser ala dukun itu dia ngiklan, dia berani spend gedean, tetapi dia nggak ngerti apa arti data yang dia dapatkan. Dan lebih parahnya lagi, dia tuh nggak tahu campaign yang dipilih, kalau campaign objektif yang dipilih itu apa. Nah, ini seperti yang dialami oleh Mas Natsmi ya, si advertiser yang mengikuti program konsultasi yang aku adakan itu. Jadi awalnya Mas Natsmi ini belum memahami apa itu ABO dengan CBO. ABO itu buat kalian yang baru pertama kali dengar, jadi itu budgetnya itu pada di level adset. Kalau CBO budgetnya ada di level campaign. Tentu karena sudah beda pendistribusian budgetnya, itu cara penggunaannya juga berbeda. Nah, ini Mas Natsmi itu di awal-awalnya itu dia belum paham sama sekali. Terus yang kedua, KPI-nya itu juga belum tahu. Jadi ngiklan itu nggak tahu patokannya tuh boncos atau enggak. Itu dia nggak tahu. Pokoknya kalau ngiklan nggak ada orderan, ya udah nangis aja gitu. Tapi nggak tahu patokannya tuh apa gitu. Terus awalnya juga dia ngiklannya itu kliknya itu ke WA. Wah, itu bisa dibayangkan kan boncosnya nggak karu-karuan. Tapi setelah konsultasi di hari pertama itu, setelah aku cek, kita udah tahu salahnya di apa-apa aja, terus apa yang perlu dites. Akhirnya setelah itu dia ngetes, dan di pertemuan kedua ya, dia sudah spend iklan sekitar, bukan sekitar, ini udah tepat ini ya, sekitar di 3.981.363. Nah, ini ya, sebelum kita masuk ke dashboard, aku mau ngeliatin dulu laporan hasil iklan. Jadi kalau mengikuti konsultasi dengan Fusik itu, kita bikin semacam laporan gitu di Google Sheet gitu, karena lebih memudahkan aja gitu. Nah, seperti di awal tadi aku juga udah bahas ya, apa yang dialami Mas Natsmi sebelum konsultasi, terus apa yang perlu dipelajarin, dipraktekkan. Lalu di pertemuan kedua 24 Desember 2020, jadi belum lama, itu dia udah ngiklan dengan spend 3.981.363, itu sudah plus pajak ya. Terus itu dari tanggal 16 sampai 23, karena tanggal 16 itu dia mulai ngiklannya sampai tanggal 23 itu sebelum konsultasi ini ya. Itu dari ad cost sekian tadi itu dia sudah dapat net profit 28.518.637. Jadi bukan omset ya, karena omset itu sama aja bohong ya. Jadi jangan terlalu tergiur dengan iklan-iklan yang menjanjikan omset tinggi, karena omset itu nanti masih dipotong. Bahkan gross profit atau laba kotor itu juga seperti itu. Nah, ini ya, setelah kita hitung ternyata perbandingan dari ad cost dengan net profit yang didapatkan itu di angka 7,18. Bisa dibayangkan, ini kan angka yang sangat-sangat gurih dan yang sangat mencengangkan, bahkan bisa dibilang ini bombastis ya. Ini nggak ada sistem COD sama sekali ya, full transfer. Nanti juga akan kita bahas kenapa kok bisa jadi full transfer. Nah,
ini ya seperti kalian lihat ini hasilnya seperti ini dan pembeliannya itu nggak cuman di websitenya. Ya di websitenya memang dia bisa melakukan full transaksi jadi menggunakan payment gateway. Tapi kalau ada customer yang dia memang suka yang di marketplace, dia akan lari sendiri ke marketplace dan dia akan nyari. Di sini kita lihat datanya ada Shopee, Tokopedia ya, dan di sini bisa dilihat gross profitnya sekian gitu. Nah ini kan data dari sheetnya dan dari tanggal sekian. Nah kita mau lihat nih data di dashboardnya. Jadi ini ad account yang pertama, karena di Mas Najmi ini dia mempunyai 2 ad account ya. Nah ini mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, ini kok ini ya ada yang disensor ya, karena memang ada data-data yang sensitif gitu. Nah di sini bisa dilihat bahwa di ad account di campaign pertama ini yang masih aktif ya. Bentar, ini kolomnya aku rubah dulu. Nah di sini bisa dilihat bahwa memang sudah terjadi banyak purchase ya. Kenapa ini bisa purchase ya? Karena memang di websitenya ini dia itu memang ada pembelian ya. Jadi bukan purchase yang ala-ala WKLN yang dimana ketika diklik itu ke WA. Tapi ini memang beneran ke WhatsApp. Coba kita lihat aja di ad account yang memang dia masih berjalan. Ad account campaign. Sorry guys. Oh ternyata setelah aku rubah jadi lifetime, ternyata di ad account yang ini tidak ada campaign yang berjalan. Jadi dimatikan semua, is okay. But tapi dari sini kita bisa lihat ya, bahwa rata-rata di campaign ini secara overall itu secara linknya sudah gede, berarti konten iklannya sangat menarik. Padahal konten iklannya itu hanya gambar aja. Kok bisa? Karena dia walaupun dengan gambar, dia bisa menjelaskan benefit dan apa yang bisa didapatkan oleh customer secara tepat. Nah bisa dilihat ini tetap ada cost per lead ya, karena tetap di halaman produknya atau di landing page-nya itu dia tetap ada tombol untuk ke WA. Karena kan namanya juga di Indonesia itu ada customer yang dia memang belum terbiasa order di website, nah itu diarahkan ke WhatsApp. Nah di sini tetap ada add to cart, tapi di sini add to cart-nya kita skip karena produknya yang dijual di sini hanya satu, walaupun punya beberapa produk ya. Tapi yang dijual hanya satu, terus di sini add to cart-nya di skip, dia langsung ke checkout. Nah bisa dilihat nih ada purchase conversion value. Jadi di campaign ini, di beberapa campaign yang dijalankan ini ada jumlah conversion value-nya atau jumlah penjualannya di website itu sekian rupiah ya. Terus ini ada ROAS-nya, return on ad spend-nya sekian. Nah kita akan masuk di yang paling gede lah, oke ya. Nah ini pun dari interest ya, dari interest saja dia sudah lumayan bagus, berarti memang produknya itu sangat-sangat menjual. Ibaratnya itu kayak kalau produk menjual itu gini, gula taruh di lantai itu semut akan berdatangan. Nah ibaratnya seperti itu ya, jadi ini produknya memang seperti itulah. Nah ini interestnya apa, kita memang sengaja di blur ya, karena ya itu privasi advertiser yang mengiklankan di sini. Lalu kita bisa lihat juga, oh ternyata tadi ngebug guys, ada satu campaign di atas yang muncul masih hidup ya. Nah ini yang campaign paling atas ini Mas Najmi menggunakan customer list, atau kalau yang belum tahu maksudnya ini customer list kita gunakan menjadi custom audience. Lalu custom audience ini kita namanya LTV ya, itu kita gunakan menjadi lookalike. Jadi mesinnya Facebook akan mencarikan orang-orang yang memang dia itu mirip dengan orang yang pernah beli dengan produk kita. Oleh karena itu di sini dari overall campaign di sini kita bisa lihat bahwa ROAS-nya paling tinggi di angka 5. Nah di sini dia hanya menggunakan 3 ad set aja ya, jadi lookalike per 2% dari 2%, 2 sampai 4, terus 4 sampai 6. Nah di sini bahkan ada yang ROAS-nya sampai 7,58. Berarti kalau 100.000 gitu lah, itu bisa menjadi 700-an ribu, bahkan sampai 800.000 gitulah. Nah terus ini kok ada offline purchase itu gimana? Karena kan ada ya customer yang belinya di WhatsApp ataupun di Shopee, Tokopedia, itu tetap bisa kita upload lagi ke Facebook. Jadi nanti datanya akan dicocokkan lalu akan muncul ke dashboard kita lagi. Nah itu akan sangat membantu, apalagi buat kalian yang beriklannya itu memang full di WhatsApp. Karena kan kalau full di WhatsApp kita nggak tahu kan kalau di dashboard tuh mana yang dapat pembelian. Nah dengan upload offline conversion kita bisa tahu dari aset mana atau campaign mana yang paling perform. Nah ini dari
add account di yang satu ini, kita mau lihat di add account yang kedua. Nah, ini yang di account yang kedua itu tidak kalah bombastisnya ya. Bentar, aku jadikan lifetime dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa, bentar, kolomnya kita rubah dulu. Oke. Nah, setelah kita rubah seperti ini, di sini bahkan ada yang proses conversion value-nya mencapai 62 juta di campaign yang masih berjalan dari 25 Desember ini. Website conversion-nya itu 19.937, offline conversion-nya 42 juta. Berarti conversion yang terjadi di luar website itu lebih banyak daripada yang terjadi di website. Tapi bukan berarti kok yang di website ditiadakan. Jadi kita di sini lebih kelegean. Jadi di sini kita tuh lebih memfasilitasi lah, kalau ada yang dibeli di website silakan beli di website, kalau mau di luar website ya silakan, kita persilahkan gitu. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya. Ini bisa dilihat di campaign ini purchase ROAS-nya tuh sampai 10 ya. Ini keren banget. Nah, bisa kita lihat ya. Ya, di sini menggunakan LTV ya. Di sini dia menggunakan LTV customer list yang dijadikan lookalike. Karena itu ini sangat-sangat gurih karena mirip dengan orang-orang yang pernah beli. Oke, kembali lagi ke hasil data iklannya. Kita sudah untuk lihat dashboardnya. Lihat sejenak, kita lihat face to face dulu. Jadi di sini awalnya itu aku sempat ragu kenapa? Loh mas, ini kan produknya untungnya nggak ada 100 ya, sedangkan kita para advertiser tuh biasanya kalau jualan produk menggunakan platform Facebook Ads untuk beriklan, itu kita selalu encourage gitu, kalau bisa produknya itu mempunyai margin di atas 100.000 gitu. Terus aku bilang, ya tapi bagaimana lagi mas, ini kan produknya udah jadi dan dia sudah mempunyai brand di sini ya. Terus yaudah kita jalankan aja, jebret ternyata ya ini nanti hasilnya di tanggal yang pertemuan kedua 24 Desember dia sudah profit ya. Berarti di sini kesimpulannya bahwa kalau produk kalian itu ada yang di bawah 100.000 untungnya, it's okay. Kalian coba dulu iklannya, karena bisa jadi yang menjadi masalah itu bukan produknya, tetapi advertiser yang iklan. Advertiser itu belum jadi advertiser yang winning, karena urutannya adalah winning advertiser, winning produk, baru jadi winning campaign. Nah, kalau advertisernya itu masih acak-adut kayak dukun, ya bisa jadi seperti Mas Najmi kemarin, baru iklan cuman dapat 4 produk, 5 produk dan gak karu-karuan karena advertisernya sendiri yang belum bagus. Setelah advertisernya menjadi bagus, ternyata produknya itu bagus, winning, jadilah winning campaign begitu. Nah, kita balik lagi ya ke laporan hasil iklan. Nah, di sini terakhir kita kemarin konsultasi itu di tanggal 6 Desember 2020. Kita konsultasi itu, program konsultasi itu jumlahnya ada 4 kali. Nah, ini dia yang ketiga kali, dia sudah iklan ya dengan total 8.844.229, itu sudah dari 2 akun. Dan ini dari tanggal 24 Desember sampai 5 Januari 2021. Dengan total ad cost-nya 8.844.229, dia bisa mendapatkan net profit 74.565.771 ya. Berarti kan perbandingannya antara ad cost dengan net profitnya itu di 8,43. Berarti ada kenaikan sekitar 1% dari yang kemarin. Kenapa? Karena sebelumnya dia itu ngiklannya cuma pakai interest. Interest itu kan kalau di bahasa marketing ini dia itu top of funnel. Jadi orang-orang yang masih belum terlalu kenal dengan kita. Sedangkan customer list itu kan dia orang-orang yang sudah beli dengan kita, tapi kan dibikin lookalike. Jadi orang-orang yang mirip-mirip dengan orang yang pernah beli dengan produk kita. Jadi kalau bisa dibilang itu lebih hangat lah, tapi bukan hot ya, tapi lebih hangat gitu. Nah, di sini terjadi peningkatan 8,43. ROAS-nya ada di angka 10 ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga di sini itu closing rate landing page-nya tuh lumayan gede, ada di 14,88%. Terus closing rate di WA-nya itu ada di 40%. Sedangkan closing di websitenya yang beli langsung ke websitenya itu ada di angka 2,46%. Ya. Dan pembelian yang ada di Shopee dan Tokopedia itu lumayan banyak. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, jadi ini juga insight ya buat kalian yang maybe punya
brand yang dia itu ada di marketplace tapi juga ngiklan menggunakan Facebook, Instagram Ads, itu jangan khawatir karena kalau memang brandnya itu sudah bagus, oke, dan punya unique selling proposition yang kuat, itu walaupun kalian ngiklannya di website, itu nanti mereka tetap akan nyari di marketplace gitu. Karena maybe ketika iklan itu di marketplace sedang ada promo gratis ongkir atau potongan, jadi dia calon buyer tuh nyari di situ gitu. Nah, kalau ketika di search brandnya itu muncul dan mereka memang udah tertarik untuk mau beli, ya udah mereka pasti akan beli di marketplace itu. Tapi kalau buat kalian yang masih dropship dan belum punya merek, itu jangan terlalu berharap menggunakan marketplace ya. Itulah ini insight-nya dari sini begitu. Nah, di sini juga kemarin aku sempat tanya ya, biaya karyawannya berapa gitu kan. Ternyata setelah dipotong biaya karyawan itu dari 74 juta tadi menjadi 63.565.771. Oke, itu ya tadi pembahasan tentang bagaimana kok iklan 8,8 juta itu bisa mendapatkan net profit sekian. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah memang produknya ya. Produknya ini sangat-sangat gurih. Kenapa? Karena produknya itu sangat diminati oleh market. Ini aku kasih kisi-kisinya ya. Kenapa kok produk ini bisa diminati oleh market? Karena produk ini itu bisa menyelesaikan masalah, memberikan solusi, tidak seperti produk-produk yang sebelumnya gitu. Mungkin kalau ada produk yang dia itu menawarkan dengan cara yang umum, ini mungkin hasilnya nggak seperti ini. Tapi dia bisa menawarkan dengan angle yang berbeda dan harganya juga kompetitif gitu. Dan dia sudah menggunakan brand. Jadilah ketika diiklankan dia produknya menjadi winning gitu. Jadi buat kalian yang mungkin belum mempunyai produk atau sudah mempunyai produk, coba dipikirkan dulu apakah produk ini memang layak untuk masuk scale gitu. Karena bisa aja produknya itu yang tidak terlalu bagus atau tidak layak untuk masuk ke tahap scale gitu. Ya, jadi kembali lagi seperti tadi, peribahasanya itu seperti produk yang bagus itu seperti gula, ketika taruh di lantai atau taruh dimanapun dia akan dicari oleh semut gitu. Dan tambahan insight lagi, produk yang winning bagus itu tidak perlu kita itu terlalu mempoles dengan copywriting ataupun iklan yang terlalu gimana ya, kayak terlalu dipaksakan, kayak terlalu bombastis gitu. Ini iklan yang cukup dengan gambar, ada tulisannya, benefit dari produknya, dia CTR linknya seperti kalian lihat itu sudah cukup tinggi. Kenapa? Itu tadi karena memang produknya winning. Jadi itu ya, kalau produk kalian itu terlalu effortnya berlebih, bisa jadi memang produknya tidak winning. Lalu kesimpulannya lagi, yang kedua adalah bisa jadi produknya itu sudah winning tetapi advertisernya yang belum jago iklannya, masih belum memahami penggunaan Facebook Ads yang bagus seperti apa. Lalu dari dua kombinasi ini maka barulah didapatkan yang namanya winning campaign. Jadi winning campaign itu bukan mitos dan bukan juga legenda, tetapi winning campaign itu memang sumbernya dari produk dan advertiser yang sudah mengenal bagaimana cara menggunakan Facebook Ads yang proporsional begitu. Nah, kabar baiknya buat kalian Anda semua yang pemilik bisnis ataupun advertiser yang selama ini ngiklan tapi kok masih nggak karu-karuan hasilnya, bisa jadi karena memang baca datanya itu belum tahu, analisa datanya juga belum tahu, atau mungkin memang pemilihan objektifnya itu belum benar ya. Intinya belum mengerti bagaimana cara menggunakan Facebook Ads yang proporsional, tetapi sudah spend lumayan banyak, mungkin di angka 5-10 juta atau mungkin sampai di puluhan juta. Nah, buat kalian yang ingin memaksimalkan cara menggunakan Facebook Ads, kalian bisa mendaftarkan konsultasi bersama dengan Fusik. Nah, link pendaftarannya ada di description box dan memang setiap bulannya slotnya terbatas. Nah, kalau ini videonya ini diupload minggu depan gitu, nah itu sepertinya sudah ada slot yang terbuka. Jadi silakan aja gercep karena tiap bulannya dibatasi hanya 5 orang aja. Karena apa? Supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, itu aja dari Fusik untuk The Daging pada episode kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, karena biar orang-orang di luar sana yang ingin mendapatkan The Daging bisa mengetahui konten ini. Oke, see you again in the next video. May you all live in prosperity. Bye-bye. Kalian bisa mendapatkan